perlu diskusi lebih lanjut, berarti kita langsung masuk ke WA Group. Oh ya, hari ini PIC-nya? Siap, saya Bu. Ya, oke. Oke, jadi kita langsung saja. Siapa yang Zainal ya? Oke, kita langsung saja masuk ke materi, gitu ya. Mungkin sebentar ya, 30 sampai 45 menit. Mudah-mudahan sih tidak ada hal yang bermasalah. Sudah terlihat ya PPT-nya? Siap, sudah Bu. Siap, terlihat Bu. Oke. Offin dulu ininya biar lebih lancar. Ya, kita bahas mengenai Statement of Financial Position. Jadi LO kita yang akan kita bahas di chapter ini hanya 1-2 ya. Sebenarnya fokus kita hanya di LO 1-2. Yang keempat itu tambahan, yang ketiga kita skip karena ini adalah Statement of Cash Flow, tidak masuk dalam RPS kita untuk di semester ini gitu ya. Nanti khusus untuk cash flow akan kita bahas di AKM 2. Jadi untuk Statement of Cash Financial Position sendiri, seperti namanya, ya, posisi keuangan, berarti di sini melaporkan posisi keuangan perusahaan, di mana kita tahu keuangan posisi keuangan perusahaan itu dasarnya adalah 3 yang ada di persamaan dasar ya, aset, liabilitas, ekuitas. Sehingga yang namanya Statement of Financial Position ya berarti melaporkan posisi aset, posisi ekuitas, posisi liabilitas pada tanggal tertentu gitu ya. Walaupun Anda masih mungkin banyak pihak yang masih menggunakan istilah balance sheet, ini juga masih diperbolehkan, artinya nama ini kan hanya istilahnya nama perubahan nama di beberapa, memang dulu namanya adalah apa namanya kalau ada yang balance sheet, ada yang bilangnya adalah neraca gitu ya, ya masih secara umum orang masih mengenalnya sebagai balance sheet gitu ya. Nah, ini tadi adalah merupakan laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Karena ngomongin posisi itu berarti harus pada specific date-nya gitu ya, pada tanggal tertentu. Kemudian juga aset itu merupakan satu informasi tentang sumber daya, kan gitu ya, sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, yang dikendalikan perusahaan, kan gitu ya. Kemudian sumber daya itu berasal dari mana gitu ya, merupakan, jadi di sini juga menyediakan informasi dari mana sumber daya itu berasal atau berapa kewajiban yang masih harus dikembalikan kepada pemilik sumber daya yang berasal dari luar atau kita sebut kreditur gitu ya. Kemudian juga berapa sebenarnya hak milik dari pemegang klaim ekuitas itu sendiri, kan gitu ya. Ini adalah yang namanya financial position, merupakan bagian dari statement of financial statement sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini juga otomatis harus bisa memberikan satu informasi terkait dengan predictive value, baik secara jumlah, waktu, maupun ketidakpastian satu future cash flow yang bisa dilihat dari sisi pelaporan dari financial position sendiri. Biasanya kan makanya kenapa di financial position itu harus kita kategorikan ada current dan non current, itu adalah salah satu bentuk untuk bisa membantu memberikan tambahan informasi terkait dengan predictingnya itu gitu ya. Nah, kebermanfaatan atau kegunaan dari financial position sendiri banyak sekali, otomatis di dalam orang menganalisis laporan, menganalisis kondisi keuangan perusahaan itu menggunakan item-item atau angka-angka yang ada di dalam financial position itu sendiri gitu ya, baik untuk menghitung tingkat pengembalian, kemudian untuk mengevaluasi di sini adalah struktur modal gitu ya, karena untuk di dalam financial position tersendiri di situ kan juga disebutkan atau disajikan mengenai ekuitas serta elemen-elemen ekuitasnya itu bagaimana kondisi dari masing-masing elemennya kan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk bisa menilai resiko dan future cash flow di masa akan datang kan gitu ya. Nah, kemudian juga ini yang sering dipakai untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan secara umum, atau biasanya kita sebut kondisi kesehatan nanti ya, kesehatan perusahaan secara umum, baik dari sisi likuiditas, solvabilitas, atau financial flexibility-nya gitu ya. Jadi angka-angka di dalam financial position ini yang biasanya digunakan
para analis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang sudah umum gitu ya, yang sudah umum dipakai untuk menganalisa lebih lanjut gitu ya. Misalnya di sini terkait dengan likuiditas. Likuiditas itu berarti kemampuan perusahaan untuk menyediakan suatu asetnya menjadi satu kas gitu ya dalam jangka waktu pendek, sehingga perusahaan tersebut dapat mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya gitu ya. Jadi kewajiban jangka pendek itu tidak mesti liabilitas jangka pendek ya, tapi misalnya mampu mengelola membiayai operasinya gitu ya, mau bayar gaji maupun. Nah, ini dilihatnya dari sisi likuiditas gitu ya. Nah, biasanya likuiditas ini membandingkan antara current asset dan current liability-nya. Nah, kemudian solvency atau solvabilitas itu adalah kemampuan untuk melihat kemampuan perusahaan gitu ya, dan rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Nah, biasanya yang dipakai gitu ya, informasi yang dipakai tentunya di sini membandingkan antara total aset dan total liabilitas yang ada gitu ya. Nah, kemudian juga financial flexibility. Nah, financial flexibility itu berarti di sini fleksibilitas keuangan perusahaan dalam rangka, kalau perusahaan itu punya satu aset, biasanya kita lihatnya dari bisa melihat dari working capital gitu ya, kayak dulu ya, bahwa berapa sih sebenarnya aset yang masih kelebihan aset dibandingkan liabilitasnya kan gitu ya, sehingga kalau perusahaan itu asetnya jauh lebih tinggi daripada liabilitasnya, dianggap kan fleksibilitas keuangannya lebih tinggi. Kenapa? Karena otomatis akan bisa digunakan sebagai menambah kegiatan operasi berikutnya. Tidak hanya jadi aset yang ada itu tidak hanya untuk melunasi hutang yang ada gitu ya. Jadi untuk membayar kewajiban yang ada saja gitu. Ya, ini adalah kegunaan daripada financial position. Untuk limitation-nya itu sebenarnya sama saja gitu ya. Ini limitation yang memang keterbatasan yang memang yang saya bilang keterbatasan bawaan dari laporan keuangan itu secara umum gitu ya, bahwa kalau di aset itu juga masih banyak aset liabilitas yang menggunakan historical cost ya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah limitation ini bukan kesalahan gitu ya. Limitation itu bukan kesalahan tapi keterbatasan, beda ya. Keterbatasan dan kesalahan itu beda. Jadi kalau kesalahan itu kan ada unsur kesengajaan maupun tidak sengaja, tapi akan menyebabkan informasi jadi salah. Sedangkan limitation itu informasinya tidak akan salah, cuma informasinya jadi tidak maksimal, gitu ya. Ya, jadi artinya kalau kita bilang, loh Bu, historical cost itu jadi limitation, kenapa nggak dihilangkan saja? Kenapa kita harus pakainya historical? Kenapa harus nggak langsung aja pakai current semuanya, pakai current cost aja, misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa aset liabilitas yang mungkin justru dengan melaporkannya pakai historical cost itu bisa membuat daya evaluasinya lebih bagus gitu ya. Misalnya kalau saya misalnya pakai held for collection, kenapa kok pakainya historical cost, kenapa nggak pakai fair value misalnya gitu. Walaupun nanti ada opsi fair value yang diperbolehkan ketika kita ada investasi held for collection gitu ya. Tapi dengan held for collection itu dengan dilaporkan sebagai historical cost menggunakan amortized cost yang diamortisasi, kita jadi tahu, dulu itu saya memperoleh itu tuh perolehannya pengorbanan yang saya keluarkan berapa kan gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu biaya yang saya keluarkan untuk biaya pinjamannya gitu ya, kita sebut sebagai larinya ke amortisasi dan lain-lain itu, nah itu berapa gitu. Jadi itu justru itu secara secara dari sisi evaluasi itu akan memberikan pengaruh nilai evaluasi yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya, Bu, tapi kalau nilai sekarang kan jadinya nggak terlihat nilai sekarangnya berapa kan gitu. Jadi kelemahannya kan di sana ya, kita nggak bisa melihat nilai sekarang gitu. Jadi memang trade off limitation itu munculnya limitation itu karena memang masih ada trade off antara satu karakteristik dengan karakteristik lain yang memang masih harus kita tandingkan gitu. Jadi kadang-kadang juga kita harus memilih gitu. Untuk memilih salah satu itu pasti ada limitationnya gitu ya. Kemudian juga di dalam pelaporan financial position ini sama dengan income statement ya, masih banyak judgment atau estimasi yang digunakan. Misalnya kemarin di income statement kan ketika menghitung depresiasi expense berarti kan menggunakan
estimasi umur ekonomis gitu ya, umur manfaat asetnya, kemudian estimasi nilai sisa, sehingga itu akan memengaruhi besarnya depresiasi expense. Demikian juga umur manfaat, umur nilai sisa itu juga akan memengaruhi nilai aset yang dilaporkan di dalam financial position kan gitu ya. Jadi dan itu juga memang nggak mungkin lepas dari judgement gitu, karena untuk bisa mengalokasikan yang kita anggap lebih tepat gitu ya, yaitu pendekatannya adalah itu gitu. Kita sulit untuk benar-benar berapa sih mengukur manfaat yang sebenarnya yang diperoleh setiap periodenya dari penggunaan aset tetap, itu kan sangat sulit sekali. Jadi mau nggak mau memang kita menggunakan estimasi gitu ya. Nah, kemudian juga di sini masih ada beberapa item yang sebenarnya mempengaruhi posisi atau mempengaruhi keuangan perusahaan. Bahkan kadang-kadang item ini sebenarnya memenuhi definisi aset, tetapi nggak bisa dicantumkan sebagai aset, gitu ya. Kenapa? Karena kesulitan dalam pengukurannya, gitu ya. Misalnya contohnya kemarin brand, ya, brand value itu kan pengaruh ya terhadap keuangan perusahaan, tapi nggak bisa diakui sebagai aset, gitu ya. Kenapa? Karena ke brand value itu kalau belum dijadikan suatu transaksi ya nggak akan, ya sulit untuk diukur. Nah, brand value bisa loh dijadiin aset gitu ya. Jadi masuk ke intangible aset, yaitu berupa trademark misalnya gitu. Nah, itu baru muncul ketika memang sudah ada transaksi. Jadi kalau misalnya saya bagaimana membuat bahwa image usaha saya itu bagus, itu kan pasti perlu cost ya sebenarnya. Jadi saya perlu effort untuk membuat bahwa misalnya kue saya itu punya image bahwa semua yang dibikin Mbak Rifat itu enak gitu kan, itu kan tidak ujuk-ujuk gitu, pasti ada effort gimana cara memilih bahan dan sebagainya gitu. Jadi ada pengorbanan di sana, tapi pengorbanan tersebut saya nggak bisa ngukur gitu ya, maksudnya saya nggak bisa ngukur secara pasti gitu. Jadi sehingga di situ kecuali begitu saya sudah bikin sesuatu, kemudian saya daftarkan untuk dapat paten gitu ya. Misalnya saya bikin donat jajaran Ginjang gitu ya. Nah, saya patenkan, terus semua orang yang artinya saya mengesahkan diri, artinya ini donat ini memang original hasil karya saya. Jadi kalau ada orang yang niru, saya bisa menuntut, bisa minta ganti rugi gitu ya. Nah, berarti itu kan, tapi saya harus mendaftarkan itu gitu ya di pihak yang memang ngurusin paten, sehingga saya nanti akan dapat izin, istilahnya adalah izin bahwa ini memang dibuktikan bahwa ini adalah hasil karya Bu Arifah. Jadi kalau ada orang yang ini maka akan kena gitu ya. Nah, itu berarti untuk daftar itu kan perlu biaya dan sebagainya itu tadi. Nah, itu baru yang akan kita bisa laporkan sebagai aset. Tapi kalau selama itu hanya merupakan keunggulan saya, ini sebenarnya orang lain mengakui tapi memang pengukurannya tidak ada transaksi, itu akan sulit untuk diakui sebagai aset gitu ya. Nah, itu adalah memang menjadi kelemahan bukan hanya di income statement tapi di financial position pun demikian ya. Nah, karena financial position tadi ya, kemarin kan kita bilang bahwa posisi keuangan perusahaan itu ada aset, ada liabilitas dan ekuitas. Jadi semua item atau hal yang memenuhi definisi aset, liabilitas dan ekuitas maka harus dilaporkan di dalam financial position ya, dengan catatan harus yang bisa diukur kan gitu ya, dengan cara yang bisa diukur dengan mata uang tertentu gitu ya. Aset sudah sangat familiar, bolak-balik kita bilangin ya, aset itu adalah sesuatu sumber daya ekonomi yang dikendalikan perusahaan untuk melakukan satu usaha kan gitu ya, atau sumber daya ekonomi yang dikendalikan perusahaan yang memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut ya. Liabilitas adalah kewajiban kini gitu ya, kewajiban kini yang sebenarnya ujungnya itu pasti akan butuh penyelesaian. Nah, butuh penyelesaiannya secara umumnya adalah mengeluarkan sumber daya yang kita miliki. Ada sumber daya outflow yang harus kita keluarkan untuk menyelesaikan si liabilitas ini kan gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ekuitas. Nah, ekuitas secara simpel kita pahami adalah selisih antara aset dan liabilitas atau residual interest gitu ya. Sebenarnya adalah hak dari pemegang klaim ekuitas itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian dalam penyusunan, dalam pelaporan atau penyajian financial position ini, biasanya secara umum kita subklasifikasikan menjadi current dan non-current, baik dari sisi aset maupun dari sisi liabilitas gitu ya. Jadi ada current, ada non-current gitu ya. Nah, selain memenuhi asumsi going concern,
Kenapa current dan non current? Karena kita tahu pasti ada masa depan gitu ya, makanya ada non current. Kalau misalnya tidak ada masa depan ya udah semuanya aset sama aja gitu kan, semuanya hanya dipakai untuk sekarang. Tapi kalau karena ini adalah kita berasumsi bahwa kita itu ke depan itu masih berjalan, berarti ada aset-aset yang memang harus dilihat ini manfaatnya hanya untuk sekarang atau memang bisa dimanfaatkan untuk masa depan gitu ya. Sehingga ini yang akan kita pisahkan mana yang current dan non current. Demikian juga di sisi liabilitas. Selain itu juga biar kita juga bisa membuat satu prioritas gitu ya. Kita bisa menilai perusahaan lebih lanjut bahwa mana sih aset-aset yang bisa diharapkan memberikan manfaat di current period, mana-mana aset yang bisa di convert menjadi cash atau yang bisa benar-benar dinikmati di periode sekarang, mana yang kenikmatannya itu harus ditunda dulu di periode berikutnya misalnya kan gitu ya. Nah itu juga menjadi satu hal yang disajikan di dalam financial position. Nah kalau ngomongin current liabilitas non current itu juga kita akan bisa lebih mengelola keuangan kita ketika kita tahu ada hutang-hutang yang harus segera dilunasi, mana yang tidak gitu ya. Sama ketika kita membuat satu list daftar tugas, nah jangan sampai tugasnya itu pokoknya tugas dari mata kuliah A, B, C, D semua dikumpulkan tugas sekian. Nah, akan lebih baik kalau Anda membuat daftarnya itu sesuai dengan due date-nya gitu ya. Oh, kapan ini harus dikumpulkan. Sehingga ketika kalau tercampur baur gitu kadang-kadang nanti terlewat yang harusnya sudah tanggal jatuh tempo atau harusnya sudah dikerjakan terlewat tidak dikerjakan karena dia nyelip di antara yang due date-nya masih lama kan gitu ya. Nah, ini juga sama ketika current liabilities itu dipisahkan dengan non current sehingga perusahaan juga bisa membuat satu rencana pembiayaan. Oh, ini berarti untuk tahun ini saya harus menyiapkan dana berapa untuk bisa melunasi hutang-hutang saya yang harus jatuh tempo di periode ini kan gitu ya. Jadi jangan sampai yang hutangnya masih jauh malah justru dilunasi duluan, yang hutangnya harusnya dilunasi sekarang malah lupa nggak dilunasi sehingga kita akan dianggap lalai sehingga mengurangi likuiditas kita kan gitu ya. Jadi mengurangi justru nama baik kita juga jadi akan turun gitu ya dengan adanya tadi itu kurangnya dalam pengelolaan antara current dan non current tadi gitu ya. Itu adalah untuk penyajiannya secara umum secara garis besarnya adalah current dan non current. Nah, di sini untuk non current aset sendiri gitu ya, biasanya juga dibagi-bagi menjadi sub bagian lagi gitu ya, sub klasifikasi lagi ya. Di situ ada long term investment, ada property plant equipment, ada intangible asset, ada other asset. Jadi artinya ini bukan harus ada harus ada long term investment, harus ada PPE, harus ada intangible dan yang lain-lain nggak ada. Bukan. Ini bisa ditambah, bisa dikurang gitu ya. Artinya biasanya kita menentukan sub klasifikasi ini sesuai dengan perusahaannya apakah ada aset-aset yang memang perlu subklasifikasi terpisah gitu ya. Jadi sama ketika dulu perusahaan itu membuat ketika menyusun awal sistem informasi akuntansi gitu ya, awal menyusun apa saja akun-akun yang diperlukan. Nah, ketika menentukan akun yang diperlukan itu biasanya salah satu yang digunakan sebagai acuan untuk apakah ini akun ini perlu dipisahkan dengan akun yang lain, apa cukup semuanya akunnya cuma cukup 1, 2, 3, 4, yang lainnya kalau akun yang lain yang tidak bisa masuk 1, 2, 3, 4 masukkan ke other atau miscellaneous misalnya kan gitu ya. Nah, itu adalah biasanya kita menggunakan reasoning bahwa satu akun ini apakah memang sudah terbiasa terjadi atau sering muncul gitu ya, memang sering muncul dan nilainya juga signifikan. Biasanya itu akan dibuatkan subklasifikasi tersendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya ini hanya sekali-kali saja munculnya atau dari sisi nilai juga nggak terlalu signifikan, biasanya dia dilaporkan dalam subklasifikasi yang gabungan yang kita masukkan sebagai other asset gitu ya. Nah, itu biasanya lihatnya adalah dari frekuensi munculnya dan dari nilai besar kecilnya gitu ya. Oke, kemudian ini long term tadi, long term investasi, ya, investasi jangka panjang itu bisa berbentuk surat berharga, baik bond maupun share maupun surat berharga yang lain, ya. Kemudian juga bisa investasi dalam properti, gitu ya. Jadi investasi dalam aset tetap, ya. Contohnya. Jadi kalau aset tetap itu, kalau dalam benak kita kan aset tetap selalu masuknya adalah ke PPE gitu ya. Jadi tidak semua aset berwujud ya, aset tetap. Jadi aset berwujud itu adalah selalu masuk ke PPE. Aset berwujud itu bisa jadi dia adalah masuknya long term investment gitu ya. Jadi karena tidak memenuhi kriteria atau
PPE. Jadi apa sih tangible asset yang masuk ke long term investment, yaitu ketika si tangible ini kita peroleh dengan tujuan untuk memperoleh capital gain, ya, memperoleh untung dari penjualan berikutnya gitu, atau untung dari kenaikan harga di periode-periode berikutnya. Nah, berarti di sini adalah dia maksudnya ke investasi. Kalau jangka memang tujuannya adalah untuk dijualnya jangka panjang, ya masuknya ke long term investment kan gitu ya. Nah, kalau jangka pendek ya berarti masuknya ke current gitu ya, short term investment misalnya. Nah, ini kemudian juga ada dari investasi atas special fund. Jadi kadang-kadang perusahaan mengelola dana gitu ya, mengelola dana untuk keperluan, mencadangkan dana tertentu untuk keperluan tertentu, misalnya untuk bayar hutang gitu ya, biasanya kita sebut sinking fund. Ini adalah dana-dana yang dikumpulkan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang gitu ya, karena memang ketika perusahaan itu menerbitkan bond payable, ada kewajiban untuk dia membentuk sinking fund kan gitu ya. Nah, dana-dana yang dibentuk ini, yang dicadangkan ini, kemudian kalau diinvestasikan gitu ya, nah itu biasanya dia juga dilaporkan sebagai long term investment ya. Kemudian di sini ada investasi di perusahaan associate atau di perusahaan non consolidated subsidiary gitu ya. Ini adalah investasi yang Anda sudah kenal. Waktu itu kan investasi kita, kalau kita berinvestasi dalam saham dan mempunyai significant influence, atau kita sebut sebagai investment in equity dengan equity method gitu ya. Investment in share dengan menggunakan equity method, ini kita sebut sebagai investment pada associate company. Jadi perusahaan investasi itu kita sebut associate company. Jadi kalau investasi kita adalah di antara, kalau kemarin kan kita menggunakan persentase ya 20 sampai dengan 50%. Walaupun dalam standar nggak ada 20 sampai 50% itu nggak ada. Itu hanya dalam prakteknya yang digunakan sebagai acuan untuk mempermudah gitu saja. Tapi dalam standar sendiri nggak ada acuan bahwa 20 sampai 50. Pokoknya kalau di standar sebutkan kalau Anda punya investasi di satu perusahaan dan Anda punya signifikan influence, pengaruh yang signifikan di perusahaan investasi tersebut, di perusahaan investasi tersebut, maka itu kita sebut sebagai investasi di perusahaan asosiat, atau perusahaan investasi itu berarti asosiasi kita gitu ya. Nah, itu adalah long term investment. Kemudian yang ini juga untuk yang investasi dalam sekuritas tadi. Ini mengulang saja bahwa investasi dalam debt atau sekuritas investment ya. Di sini ada 3 ya kalau di buku ini, tapi sebenarnya kan ada 4 yang kita kenal ya. Ada held for collection, yaitu investasi dalam kita membeli surat hutang perusahaan lain atau investment in debt gitu ya. Ketika held for collection ini berarti kita membeli, memang model bisnis kita adalah membelinya untuk mengharapkan pembayaran bunga dan pelunasan di akhir masa jatuh tempo kan gitu ya, maka disebut sebagai held for collection. Nah, di sini penilaian di neracanya harus menggunakan amortized cost ya, cost yang diamortisasi. Nah, klasifikasinya secara nature-nya kan yang namanya held for collection itu pasti jangka panjang, itu nature-nya. Tetapi ketika investasi itu sudah mendekati masa jatuh tempo, ya berarti yang jangka panjang itu suatu saat kan akan bisa menjadi jangka pendek kan gitu ya. Artinya jangka panjang dulu terjadinya ketika 25 tahun lalu, ketika udah mau jatuh tempo besok misalnya, ya berarti dia harus melaporkannya bukan lagi jangka panjang tapi sebagai current ya. Kemudian trading itu bisa berupa debt, atau kita kemarin contohnya adalah obligasi, bisa berupa saham kan ya. Nah, penilaiannya dengan menggunakan fair value. Nah, di mana unrealized gain atau unrealized loss atas perubahan fair value-nya kita hapus sebagai other income, other expense. Trading pasti current kan ya. Nah, non trading equity itu adalah investasi dalam ekuitas atau dalam saham ya. Jadi satu non trading equity itu adalah investasi yang kurang dari 20% tapi tidak bisa dikategorikan sebagai trading, karena memang kita model bisnisnya memang bukan jual beli saham kan gitu ya, sehingga dia masuknya adalah non trading. Nah, non trading itu penilaiannya adalah menggunakan fair value, di mana unrealized gain atau loss-nya masuknya ke OCI kan gitu ya, other comprehensive income. Non trading ini secara nature-nya bisa current, bisa non current ya. Nah,
Kemudian yang keempat, ya ini yang di buku ini tidak disebutkan adalah held for collection and selling. Ya, jadi dari sisi debt itu selain trading, selain held for collection, juga ada yang kita kategorikan sebagai held for collection and selling. Nah itu mirip dengan non tradingnya ekuitas. Di bidang ekuitas itu adalah namanya non trading. Kalau di sisi debt itu namanya di sisi debt itu namanya adalah held for collection and selling. Jadi pelaporannya adalah menggunakan fair value, di mana unrealized gain atau loss-nya adalah akan masuk ke OCI, gitu ya. Nah itu juga sama, bisa current, bisa non current. Gitu ya. Jadi kalau ada kita beli surat hutang, gitu ya, investasi di surat hutang, tapi tidak memang model bisnis kita bukan untuk diperjualbelikan surat hutangnya, dan memang tidak untuk disimpan sampai dengan jatuh tempo, misalnya gitu ya. Nah, tapi pokoknya sewaktu-waktu menguntungkan kita akan jual. Nah itu berarti masuknya adalah held for collection and selling. Ya itu adalah dari sisi investasi. Nah ini penyajian di neraca ya kurang lebih seperti ini kan ya. Nah, kalau penyajian di neraca sudah sangat paham nilai yang dimasukkan adalah nilai kalau misalnya held for collection ya berarti nilai di situ adalah nilai sudah amortized cost-nya kan ya. Kemudian di situ ada land for future development. Jadi tanah-tanah yang dibeli yang belum digunakan dalam operasi saat ini masih digunakan untuk apa namanya istilahnya adalah keperluan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah masuknya adalah sebagai long term investment, ya. Oke, kemudian PPE. Masih ingat ya, PPE atau kalau kita kenal dulu adalah aset tetap, yaitu boleh satu item atau suatu aset itu dimasukkan sebagai klasifikasi PPE apabila dia memenuhi 3 hal ya. Mempunyai wujud fisik ya, kemudian long life atau mempunyai manfaat jangka panjang ya dan digunakan di dalam kegiatan operasional sehari-hari. Ya, memang dipakai oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional memperoleh revenue pada operasi dia, gitu ya. Jadi harus memenuhi 3 hal ini. Kalau tidak memenuhi 3 hal ini, berarti si aset tersebut tidak boleh masuk ke dalam ranah PPE. Gitu ya. Dia tidak boleh dilaporkan sebagai aset tetap. Ya, misalnya tadi, oh saya beli tanah itu tangible nggak? Tangible. Long life nggak? Long life, kan gitu ya. Tapi tanah tadi nggak dipakai dalam kegiatan sehari-hari perusahaan untuk memperoleh revenue, tapi disimpan untuk nanti kalau mau dijual, kalau misalnya nanti harganya udah naik, nah itu berarti tidak bisa masuk PPE, dia masuknya ke investasi, kan gitu ya. Atau kita punya tanah tadi, iya tangible jelas, long life iya, tapi tujuannya adalah untuk diperjualbelikan, berarti dia akan masuknya ke inventory, kan gitu ya. Jadi yang masuk klasifikasi di sini bukan hanya bentuk dari wujud dari si asetnya, tapi juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang bisa masuk ke dalam klasifikasi-klasifikasi yang ada, kan gitu ya. Jadi di sini adalah satu aset yang berbentuk wujud fisik, Anda sudah sangat familiar dengan ini, ada tanah, gedung, equipment dan lain-lain ya. Nah, di dalam penilaiannya di sini dinilai berdasarkan bisa pada PPE ini nanti sebenarnya boleh menggunakan historical cost. Berarti kalau historical cost berarti menggunakan cost model gitu ya. Cost model itu berarti tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya, tapi harga perolehan kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasinya, kan gitu ya. Jadi ada pembebanan karena kita tahu bahwa ada aset-aset tertentu yang mempunyai umur terbatas gitu ya, maka ketika umur manfaatnya sudah tidak ada lagi, berarti aset ini artinya bukan lagi menjadi aset bagi kita karena udah nggak punya manfaat. Yang menjadi aset itu kan harus memenuhi definisi mempunyai manfaat ekonomis. Kalau manfaat ekonomisnya sudah nggak ada, berarti dia tidak lagi boleh diakui sebagai aset bagi kita, maka harus di-recognize gitu ya. Nah sehingga nilai yang ada harus hilang. Nah karena nilai yang ada harus hilang, hilangnya nilai ini harus kita lakukan dengan mekanisme alokasi gitu ya, makanya disebut sebagai depresiasi. Jadi depresiasi itu bukan karena susutnya suatu aset, tapi murni karena mengalokasikan harga perolehan ya, atau ya harga yang kita korbankan untuk memperoleh aset tadi ke dalam periode-periode menjadi beban di periode-periode di mana si aset itu memberikan manfaat bagi kita ya. Nah, depresiasi hanya berlaku untuk aset-aset yang memang punya umur terbatas.
Ya, untuk aset-aset yang tidak punya yang umurnya tidak dapat diidentifikasi, gitu ya. Contohnya adalah tanah, karena tanah itu kan nggak tahu nih batas umurnya sampai kapan, kan, gitu ya, maka tidak didepresiasikan. Tapi tetap nanti akan ada evaluasi penilaian. Ya, biasanya kita lihat kalau kita menggunakannya adalah historical, menggunakan adalah cost model, maka kita akan menilai impairment-nya. Tapi kalau kita menggunakan revaluasi model, berarti setiap akhir periode kita harus melakukan revaluasi, menilai kembali setiap aset yang kita miliki. Ya, ini adalah terkait PPE. Nah, pelaporan PPE untuk aset yang untuk aset yang depreciable aset, gitu ya, biasanya kita akan cantumkan nilai brutonya berapa atau costnya berapa, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Ya, jadi aset yang dicantumkan 634 ini adalah merupakan carrying amount atau book value dari aset yang ada, yaitu aset setelah dikurangi akumulasi depresiasi. Lanjutannya adalah intangible asset, ya, sebenarnya kurang lebih sama. Ini adalah suatu aset yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan dapat dikendalikan, ya, tetap ya. Nah, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Bedanya adalah dia tidak punya wujud fisik, ya. Nah, contohnya sudah sangat sering ya, paten, copyright, franchise, nah, goodwill, trademark dan lain-lain. Jadi ini tadi bentuk salah satu meminimalisir limitation tadi adalah boleh nggak mengakui satu brand value menjadi aset perusahaan, boleh, tapi kalau didaftarkan. Kalau memang kita punya kendali untuk membatasi, kendali itu berarti membatasi orang lain, kalau menggunakan berarti harus didenda, gitu. Nah, bisa begitu bagaimana ya, kita harus mendaftarkan ke pihak yang memang punya wewenang untuk memberikan izin kepada kita untuk menggunakan itu sebagai jadi aset kita, gitu ya, sehingga membatasi orang lain untuk menggunakannya, gitu ya. Makanya muncul trademark, muncul copyright, muncul paten, gitu ya. Itu adalah bentuk dari intangible. Ya, sama intangible seperti aset tetap, dia juga harus nilai boleh menggunakan cost model. Kalau menggunakan cost model berarti harus diamortisasi untuk yang limited life. Untuk yang indefinite life maka tidak perlu diamortisasi, tapi tetap harus dilakukan penilaian atas kemungkinan ada penurunan nilai atau tidaknya, atau impairment-nya atau tidak, gitu ya. Nah, dan ini intangible asset juga sebenarnya boleh menggunakan revaluasi model, walaupun masih sulit diterapkan karena kadang-kadang jarang ada pasar, misalnya pasar yang menjual paten, gitu ya. Nah, paten tertentu misalnya ada, memang ini khusus nih, ini khusus Pak yang menjual paten dari segala perusahaan, kalau mau beli patennya perusahaan X itu lewat sini. Nah itu berarti kan kalau dia punya pasar maka akan gampang untuk menentukan menggunakan revaluasi, gitu ya. Walaupun tidak ditutup kemungkinan intangible, tetap boleh menggunakan revaluasi model, ya. Nah, secara umum penyajian intangible di dalam financial position kita itu langsung disajikan secara net of carrying value-nya, gitu ya. Jadi setelah dikurangi amortisasi kalau untuk intangible yang perlu diamortisasi, ya. Nah, jadi tidak berbeda sedikit dengan PPE. Kalau PPE kan cost-nya asli ditampilkan, kemudian akumulasinya ditampilkan. Ya, kenapa? Karena memang ini ada wujudnya. Kadang-kadang wujudnya tidak berubah, padahal sebenarnya dia manfaatnya itu sudah dipakai, sehingga harus ditampilkan. Nah, aslinya dulu belinya berapa. Tapi kalau intangible kan memang wujudnya nggak ada, jadi begitu diamortisasi ya udah langsung aja dikurangkan ke nilai aslinya, gitu ya. Nah, itu adalah penyajian-penyajian yang umum dilakukan. Ya, kemudian other asset, ada beberapa contoh yang bisa dimasukkan ke other asset. Sebenarnya kalau misalnya tadi di perusahaan ini contohnya dia hanya mengklasifikasikan klasifikasi asetnya hanya 3, ya ada long term, PPE sama intangible, berarti kalau ada aset lain yang tidak bisa masuk ke 3 ini ya berarti masuknya ke other asset, gitu ya. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan perusahaan itu tidak hanya 3 klasifikasi tadi. Bisa jadi misalnya di sini long term prepaid expense, mungkin perusahaan memang setiap saat terlalu ada nih long term prepaid expense dan nilainya sangat signifikan, dan dia bisa dinaikkan ke atas, bukan jadi other asset tapi menjadi sub sendiri, gitu ya. Long term prepaid expense misalnya, kan, gitu ya. Nah, ada non current receivable kan ya, piutang yang bukan piutang dari trade
ya biasanya ini yang piutang yang biasanya berupa loan gitu ya, kita memberikan pinjaman kepada orang lain dengan jangka waktu yang panjang, ya itu biasanya kita masukkan sebagai non current liabilities. Kalau kita bukan perusahaan yang memang model bisnisnya memang meminjamkan uang, nah ini kan jarang terjadi, maka masukannya ke other asset ya. Kemudian juga aset in special fund tadi ya, kalau ada cadangan-cadangan tertentu, dana yang harus kita cadangkan untuk membiayai sesuatu di masa yang akan datang, tapi masih berwujudnya adalah berbentuk aset. Nah, kalau diwujudkannya adalah investasikan, berarti masuknya ke long term investment. Tapi kalau wujudnya masih aset saja, misalnya dalam bentuk misalnya aset tertentu yang tidak bisa masuk ke ranah otomatis ke ranah long term investment maupun ke PPE maupun ke intangible gitu ya, maka kita laporkannya ke other ya. Kemudian di sini juga ada nih property held for sale, itu biasanya ini adalah satu PPE atau aset tetap yang sebenarnya sudah masukin ke ranah direcognize gitu ya, jadi harus dihapuskan itu bukan karena mungkin masa manfaatnya habis, tapi bisa jadi karena memang sudah diniatkan nggak dipakai lagi sebagai PPE. Kalau dia nggak dipakai lagi, sudah nggak boleh lagi menjadi PPE, dia harus direklas gitu ya, harus direklasifikasi, nggak boleh dilaporkan sebagai PPE. Nah misalnya di sini, saya tuh tadinya punya rumah nih, rumahnya tadinya saya pakai untuk di tempat tinggal, tapi kemudian saya putuskan rumah ini tahun ini mau saya jual gitu ya. Nah begitu saya putuskan mau saya jual, berarti kan diberhentikan dari pemakaian, maka si rumah ini tidak lagi menjadi aset tetap saya, dia harus dilaporkan sebagai other asset, yaitu di bagian property held for sale. Kenapa harus dipisahkan? Karena nanti standarnya berbeda antara standar untuk menilai PPE dengan menilai properti yang memang siap untuk dilepas gitu ya, untuk dilepaskan. Nah, di sini juga ada restricted cash. Nah, kas-kas yang dibatasi penggunaannya atau sekuritas-sekuritas yang memang sudah ditujukan untuk tujuan tertentu, ya, maka tidak lagi dia dilaporkan bersamaan dengan yang sifat aslinya. Misalnya kas itu kan harusnya masuk current asset ya, masuknya ke kas. Tetapi karena ini kas ini adalah penggunaannya sudah dibatasi, sudah untuk tujuan tertentu, berarti dia harus dipisahkan pelaporannya, harus diklasifikasikan tersendiri. Biar apa? Biar orang juga bisa dapat informasi yang lebih jelas gitu. Perusahaan itu sebenarnya punya kas, tapi tidak semua kasnya bisa digunakan sebagai operasional loh ya, gitu. Karena ada kas yang memang sudah punya tujuan khusus untuk ditujukan, misalnya kas yang ditujukan untuk ekspansi perusahaan misalnya, berarti nggak boleh dipakai kecuali untuk ekspansi. Nah ini kan bukan kas bebas. Ini kalau nggak dipisahkan dari kasnya, nanti akan mempengaruhi ketika kita menilai fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, berarti kalau untuk kas-kas yang sudah dibatasi penggunaannya kan nggak fleksibel, nggak bisa dipakai untuk yang lain-lain, gitu ya. Nah itu harus disajikan secara, biasanya diklasifikasikan secara terpisah. Ya, ini adalah hanya tambahan saja ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak menutup, sekali lagi tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti property held for sale ini bisa nggak dia masuk ke klasifikasi menjadi subklasifikasi tersendiri, bukan masuk ke other asset. Bisa saja, karena kalau memang kita sering besar-besaran, tapi kan sejarah sebenarnya kita jual aset tetap kita itu ya. Artinya kalau saya kan memang jualan aset tetap, nah itu masuknya inventory bukan property held for sale kan gitu ya. Itu beda lagi ya. Oke, masuk ke current asset di sini. Current asset didefinisikan sebagai pokoknya semua aset yang bisa dikonversi menjadi kas atau dijual atau bisa dikonsumsi dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan gitu ya. Nah, yang kita pakai adalah mana yang lebih panjang. Misalnya gini, 1 tahun jelas 12 bulan. Tapi siklus operasi perusahaan itu normalnya berapa? Gitu. Nah, biasanya kita lihat siklus operasi perusahaan itu lihatnya dari periode laporannya. Dia laporan periodenya adalah periodik laporannya itu per 12 bulan atau per 9 bulan atau jangan-jangan dia pakai 15 bulan gitu ya. Nah, itu adalah lihatnya dari situ. Nah, berarti yang digunakan sebagai guidance untuk menentukan ini current atau tidak current itu adalah mana yang lebih panjang daripada 12 bulan atau operasi normal perusahaan. Gitu ya. Kalau operasi normalnya 9 bulan berarti yang dipakai dasarnya adalah yang tahun kalender, yaitu 12 bulan. Tapi kalau operasi normalnya adalah 15 bulan, berarti yang dipakai adalah 15 bulan.
Ya, artinya semua aset yang bisa dikonversi menjadi kas, entah dengan cara dijual gitu ya, atau dinikmati langsung menjadi expand gitu ya, dalam jangka waktu tidak lebih 1 tahun atau tidak lebih dari operating cycle perusahaan, maka ini adalah dikategorikan sebagai current asset. Nah, berarti kalau non current asset ya kebalikannya kan gitu ya. Nah, di sini ada contoh karena aset kita ada inventory, seperti kita tahu inventory ketika nanti dinilai di dalam disajikan di financial position harus dinilai berdasarkan LCNRV. Ya, ada prepaid expense atau kita anggap di sini itu sebenarnya secara umum adalah kita sebut deferred expense. Nah, semua deferred expense itu adalah dilaporkannya dengan menggunakan cost-nya. Receivable dengan menggunakan NRV, di mana NRV-nya hitungnya adalah merupakan estimasi dari nilai yang akan bisa ditagih, gitu ya, jumlah yang akan bisa ditagih. Kemudian short term investment, nah, tadi kita sudah bahas short term investment itu berarti contohnya bisa misalnya trading atau non trading, baik dari sisi apa namanya investasi di debt maupun investasi di ekuitas gitu ya. Maka kita laporkannya secara umum adalah menggunakan fair value. Ya, kemudian cash dan setara kas ya, cash dan cash equivalent. Ini biasanya kalau dalam perusahaan dilaporkan dalam satu item klasifikasi, subklasifikasi ya. Otomatis ya jelas ini fair value, karena fair value itu sendiri kasnya itu kalau dijual ya berapa ya kas ya segitu ya. Nilainya akan sama dengan yang itu kan ya, karena penjualan itu menilainya dengan kas gitu ya. Oke, untuk inventory apa saja sebenarnya ketika disajikan di neraca, di balance sheet, maka yang harus disajikan terutama di sini adalah nilai dasar penilaiannya. Dia menggunakan apa? LCNRV kan gitu ya. Itu harus diungkapkan. Diungkapkannya bisa biasanya kan kalau kita lihat perusahaan kecil biasanya gini, atau perusahaan besar juga kadang-kadang ada yang misalnya inventory dalam kurung LCNRV FIFO misalnya gitu. Oh, berarti dia menggunakan basic valuation-nya adalah LCNRV untuk menilai cost-nya, mencari cost-nya ini berarti menggunakannya adalah FIFO atau average kan gitu ya, FIFO. Nah, tetapi juga bisa disclose mengenai penjelasan inventory itu dibeli pakai apa, asumsi perhitungan costnya menggunakan metode yang mana, itu bisa juga didiskusikan dengan melalui notes of financial position atau laporan keuangan kita yang kelima ya, notes itu sendiri ya. Kemudian untuk prepaid expense tadi kita sebut receivable di sini. Receivable juga penyajian lebih lanjutnya harus dijelaskan ini receivable ini yang kemungkinan tidak bisa tertagih berapa gitu ya, makanya kita selalu membuat AFDA ya untuk dicantumkan, baik dicantumkan langsung di dalam face-nya financial position atau penjelasan lebih lanjutnya ada di dalam notes-nya kan gitu ya. Termasuk juga ini receivable dari mana gitu ya, apakah ini receivable berasal dari trading receivable atau non trading. Kalau non trading berarti ini dari apa saja gitu ya, non trading itu yang menyebabkan receivable apa misalnya, itu harus dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Penjelasannya otomatis kalau panjang lebar ya maksudnya ke notes-nya ya. Kemudian juga apakah receivable ini dijaminkan atau jangan-jangan nanti kan ada ya, nanti dalam pembahasan kita terkait dengan receivable ada yang kita sebut sebagai receivable yang bisa dijaminkan untuk memperoleh pinjaman. Nah itu ya, itu bisa gitu ya. Kemudian di sini ya, nah penyajiannya, nah ini receivable disajikan bruto, kemudian di bawahnya ada AFDA, baru ketemu ini adalah 163974, ini adalah estimate to collection tadi gitu ya, berarti jumlah yang bisa ditagih. Nah, boleh nggak Bu kalau misalnya menyajikannya langsung 163, jadi langsung AR dalam kurung net biasanya gitu ya, 163 boleh, tapi tetap nanti 165, 18 dikurangi 1850 itu harus disajikan lebih lanjut ya, didisclose lebih lanjut, diungkapkan lebih lanjut di notes of financial statement-nya gitu ya. Jadi penjelasan itu boleh dijelaskan langsung di face-nya financial position ini, atau bisa ditambahkan nanti ketika kita membuat notes of financial statement-nya ya. Sorry tadi receivable ini ya tadi yang kelewat ya, ada enggak ya.
Sebentar, ada tadi prepaid. Nah ini prepaid expense atau kita sebut deferred expense ya. Deferred expense atau beban yang ditangguhkan itu adalah satu kas yang sudah dibayarkan tetapi bebannya belum terjadi gitu ya, belum, karena belum terjadi atau kita sebut di sini adalah beban-beban yang belum bisa kita akui sebagai beban karena memang keterjadiannya belum ada, maka kita harus mengakui ini sebagai aset gitu ya, harus mengakui sebagai aset, makanya kita sebut sebagai deferred gitu ya, deferred expense ya, expense yang ditangguhkan karena memang secara pengakuan belum boleh diakui sebagai expense ya, bisa berbentuk prepaid insurance, prepaid rent, supplies ya, prepaid advertising ya, dan lain-lain ya. Ini adalah bentuk-bentuk prepaid atau kita sebut deferred. Nah, pelaporannya di neracanya adalah menggunakan cost-nya kan ya, berarti berapa yang kita keluarkan memang nilai itu yang akan kita akui sebagai nilai si deferred expense tersebut ya. Nah tadi short term udah ya, ini ya, short term itu walaupun secara nature short term itu hanya bisa mungkin trading atau non trading yang short term, tapi bisa jadi ketika penyajian di neraca held for collection pun bisa masuk sebagai current asset gitu ya. Jadi bisa masuk menjadi current asset, bukan berubah menjadi short term investment pada dasarnya, tetapi dia menjadi current asset ketika si held for collection ini ternyata akan bisa diterima pelunasannya atau pengembalian investasinya adalah dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu periode tadi gitu ya. Maka itu adalah bisa direklasifikasi menjadi current. Oke, ini short term. Cash, nah, seperti kita tahu yang cash, namanya cash itu adalah uang tunai baik yang ada di pegang oleh perusahaan sendiri atau kita sebut cash on hand, bisa berupa petty cash, bisa berupa kas yang belum di store ke bank kan gitu ya, atau yang merupakan giro atau tabungan gitu ya di dalam bank gitu ya. Jadi demand deposit itu jadi kita sebut giro atau uang-uang yang kita taruh di bank yang kapanpun bisa diambil, jadi sewaktu-waktu bisa diambil, dicairkan itu bisa, itu adalah demand deposit, yaitu berarti masuknya ke ranah kas. Sedangkan cash equivalent itu biasanya adalah tidak berupa uang tunai gitu ya, bukan juga merupakan demand deposit, tapi di sini biasanya bisa berupa satu investasi gitu. Jadi investasi, contohnya apa ya? Contohnya kalau di sini adalah deposito. Tapi investasi yang boleh masuk ke dalam cash equivalent itu adalah investasi yang sangat highly liquid. Highly liquid itu berarti sangat cepat dalam dikonversi menjadi kas gitu ya. Jadi di sini batasannya adalah kurang dari 3 bulan ya. Jadi kalau satu investasi yang kurang dari 3 bulan yang disebut high liquid, dan ada tambahannya, oh Bu, berarti kalau saya punya saya beli bond payable yang trading itu berarti kan short term kan ya, bahkan mungkin 90 hari atau 30 hari malahan gitu, itu berarti bisa masuk cash equivalent ya? Itu nggak bisa gitu. Karena di situ ada resiko. Jadi yang masuk ke sini itu cash equivalent itu ketika dia nanti dikonversi menjadi kas, terjadi penurunan nilainya itu sangat kecil gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang kita sebut sebagai free risk gitu ya. Jadi satu investasi yang dalam jangka waktu dekat dan bebas risiko. Nah, jadi contohnya di sini selalu contohnya apa ya? Contohnya deposito itu ya, deposito yang kita taruh di bank misalnya, depositonya 3 bulan. Nah, itu kan ketika kita ambil mengalami penurunan nilainya juga sangat jarang gitu ya. Jadi sangat jarang terjadi deposito kita akan mengalami penurunan nilai gitu ya. Sehingga itu dianggap sebagai bisa dimasukkan sebagai cash equivalent. Atau boleh nggak Bu kalau misalnya short term investment yang memang memenuhi di sini kriteria high liquidnya sangat terpenuhi dan memang bebas juga dari risiko, misalnya beli saham atau beli kalau obligasi pemerintah gitu ya, itu kan dianggap sebagai obligasi yang bebas risiko gitu ya, karena kalau misalnya terjadi sesuatu maka akan pemerintah punya kewajiban untuk mengembalikan gitu ya investasi kita misalnya ya. Nah itu bisa jadi seperti itu, tapi yang umum itu tadi contohnya pasti biasanya adalah deposito tadi ya. Itu adalah cash dan cash equivalent. Ini dilaporkan biasanya dalam sub klasifikasi yang sama ya, ada cash dan cash
ekuivalen. Dan tadi terkait dengan other aset tadi ya, bahwa ketika si kas ini dibatasi penggunaannya, maka harus di-disclose lebih lanjut gitu ya, entah didiskusnya dengan direklas menjadi tidak dimasukkan sebagai kas, atau dilaporkan sebagai kas, tapi harus ada penjelasan lebih lanjut bahwa kas ini mengandung kas yang dibatasi penggunaannya gitu ya. Jadi tadi biar ketika kita menilai perusahaan menggunakan item-item atau angka-angka dalam perusahaan untuk menilai lebih lanjut, menganalisis lebih lanjut kondisi keuangan perusahaan, kita tahu bahwa walaupun ini kas, tapi ada yang kasnya adalah sudah dibatasi penggunaannya gitu ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai fleksibel gitu ya. Nah, ini adalah cash dan cash equivalent. Tadi adalah contoh-contoh dari current aset ya. Oke, nah di sisi ekuitas kita tahu bahwa nanti di sisi ekuitas di financial position itu harus menjelaskan semua elemen-elemen yang ada di ekuitas tersebut. Nah, misalnya share capital, di situ ada share capital ordinary, ada share capital preferred, itu harus dijelaskan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah pengungkapan atas berapa lembar yang kita sudah terbitkan, berapa yang beredar, berapa per value-nya gitu ya, itu juga harus dijelaskan. Walaupun penjelasannya tidak harus di face-nya financial statement, financial position, tapi di notes-nya ya. Kemudian juga share premium gitu ya, karena biasanya kalau kita punya par value atau state value, maka kemungkinan akan muncul share premium, baik share premium ordinary maupun share premium preferred ya. Kemudian yang ketiga, elemen dari equity section kita adalah RE atau laba ditahan ya. RE ini merupakan akumulasi dari net income yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen kan gitu ya, maka dikumpulkan menjadi RE. Nah, kemudian yang keempat adalah accumulated other comprehensive income, AOCI gitu ya. AOCI itu merupakan akumulasi dari OCI yang dihasilkan dari comprehensive income statement kita kan gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas income statement, net income-nya masuk ke RE, sedangkan OCI-nya masuk ke AOCI. Ya, jadi akan sama-sama mempengaruhi ekuitas, iya, yang satu melalui elemen RE, yang satu melalui elemen AOCI. Ya, kemudian yang kelima adalah treasury. Ini juga Anda sudah sangat familiar ya di pengantar bahwa saham ketika kita mengeluarkan share capital kita, ya mengeluarkan saham kita. Nah, ada kalanya perusahaan melakukan penarikan kembali atau pembelian kembali saham yang pernah kita terbitkan, maka atas pembelian saham yang kita beli kembali itu kita catat menjadi treasury ya, saham yang nantinya tujuannya adalah untuk diedarkan kembali gitu ya, untuk diterbitkan ulang, bukan diterbitkan ulang ya, tapi dijual kembali atau diedarkan lagi gitu ya. Itu adalah treasury share ya. Treasury share hanya berlaku untuk ordinary ya. Kalau untuk preferred tidak akan ada treasury, karena preferred itu saham yang dikeluarkan memang untuk tujuan khusus gitu ya. Biasanya sudah ditujukan untuk pemegang sahamnya juga khusus. Jadi ketika ditarik kembali biasanya sudah akan langsung dihapus gitu ya, sehingga tidak akan mungkin kembali dijual belikan, dan preferred kan tidak dijual belikan juga di pasar modal gitu. Yang dijual belikan di pasar modal itu adalah ordinary share-nya ya. Nah, yang keenam ini adalah ketika perusahaan kita membuat laporannya adalah konsolidasi ya. Kemarin di income statement, kalau income statement konsolidasi maka net income yang diperoleh juga harus dijelaskan mana net income yang merupakan bagian dari perusahaan yang dalam pengendalian kita, mana yang merupakan bagian dari perusahaan pemegang saham minoritas gitu ya. Nah, di sini juga sama, ketika ini adalah laporan konsolidasi, maka di bagian ekuitasnya harus ditambahkan penjelasan. Jadi total ekuitas sebesar ini yang dalam pengendalian kita, ekuitas yang dalam pengendalian kita atau attributable to holding itu berapa, yang sebenarnya ini adalah bagian pemegang ekuitas minoritas itu berapa gitu ya. Nah, jadi nanti akan nampak seperti ini. Di sini kita punya total ekuitas 900.082, dijelaskan bahwa yang dalam pengendalian perusahaan itu adalah 886. Nah, yang sebenarnya yang 13.500 itu adalah ekuitas yang dipegang oleh
si pemegang saham minoritas, yaitu pemegang saham minoritas yang ada di anak perusahaan kita, ya. Ini adalah kalau laporan keuangan kita adalah laporan konsolidasi. Oke, terkait non-current liabilities, nah ini ya, non-current liabilities ya berarti semua kewajiban gini yang memang apa namanya, dia estimasikan akan perlu apa namanya, diharapkan bisa dilunasinya itu lebih dari 1 periode atau 1 tahun kalender gitu ya, 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, ya, entah berasal dari financing gitu ya, karena kita mencari dana pendanaan, atau juga bisa berasal dari apa namanya, kegiatan operasional biasa gitu ya, misalnya kita beli tanah atau beli aset tetap terus mengeluarkan note jangka panjang, nah itu kan berarti terkaitnya dengan operasional gitu ya, atau juga berasal dari satu kejadian yang sebenarnya satu yang kita sebut sebagai liabilitas estimasi atau kita sebut provision gitu ya. Nah, estimasi liabilitas itu adalah liabilitas yang muncul merupakan satu kewajiban yang harus kita apa namanya, penuhi, tetapi masih ada ketidakpastian jumlah dan waktunya kapan. Nah, itu berarti itu maksudnya adalah bisa jadi non current, bisa juga jadi current gitu ya. Itu adalah non current ya. Nah, current sendiri ya berarti current itu adalah semua kewajiban gini kan, yang liabilitas kan kewajiban gini ya. Semua kewajiban gini yang penyelesaiannya diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 periode operasi normal, mana yang lebih panjang. Yang kita pakai selalu dasarnya adalah yang lebih panjang gitu ya. Nah, itu berarti current liabilities ya. Bisa berupa dari account payable gitu ya. Account payable itu berarti berasal dari beli barang dagangan atau karena kita beli jasa kredit gitu ya, atau kita sebut sebagai itu tadi adalah hutang-hutang yang berasal dari perdagangan ya. Kemudian juga bisa jadi karena uang muka yang kita terima dari apa namanya, uang muka atau pendapatan diterima di muka gitu ya. Jadi ini kalau di sini adalah pendapatan yang diterima di muka yang kita belum menyelesaikan kewajiban pemenuhan kewajiban kita maupun belum mendeliverikan barang untuk kepada customer, tapi pendapatannya sudah kita terima, kasnya sudah kita terima di muka, maka ini masih kita akui sebagai unearned atau diklasifikasikan sebagai current liabilities kan ya. Atau justru ini juga berasal dari hutang-hutang yang sebenarnya hutang-hutang jangka panjang tapi yang ternyata untuk saat ini sudah menjadi jangka pendek. Ya, misalnya saya punya hutang 25 tahun yang lalu. Nah, tapi akan harus dilunasi nanti tanggal 31 Maret 2021. Nah, ketika saya membuat laporan keuangan tahun 2020, 31 Desember 2020, maka pelunasan atas hutang saya jangka panjang itu kan tinggal 3 bulan lagi. Nah, berarti hutang jangka panjang ini harus sudah direklasifikasi menjadi current liabilities. Jadi ketika dilaporkan dia harus masuk ke current liabilities, bukan lagi ke long term. Biar apa? Biar kita juga siap-siap, oh ternyata ada hutang-hutang yang harus saya lunasi di periode current, tidak lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah itu, jadi current non current itu bukan karena nature-nya si liabilitas tadi, tapi dilihat dari sisi pemenuhan penyelesaiannya itu butuh waktu berapa lama. Oh, kalau kurang dari 1 tahun atau 1 periode berarti dia harus dikategorikan sebagai current. Kalau lebih dari 1 periode berarti dia masuk non current gitu ya. Adalah untuk current dan non current ya. Nah, penyusunan financial position sendiri adalah sebenarnya tidak ada format yang khusus gitu ya, tapi secara umum ini yang digunakan ya, berbentuk konform itu berarti bentuknya akun. Nah, seperti kita tahu akun itu punya sisi debit, punya sisi kredit. Berarti kalau laporannya itu berbentuk konform berarti ada yang di sisi debit, ada yang di sisi kredit sesuai dengan persamaan dasarnya gitu ya. Oh, berarti aset dilaporkan di sisi sebelah kiri, kemudian
ekuitas dan liabilitas di sisi sebelah kanan. Itu adalah bentuk account form. Tapi yang paling banyak dipakai adalah report form. Jadi dari atas sampai bawah, aset dulu, kemudian ekuitas, kemudian liabilitas. Nah, itu ada account form ya. Ini contoh account formnya seperti ini. Ya, tapi sebenarnya tidak ada spesifik yang seperti apa. Intinya yang disebutkan dalam standar adalah laporan financial position itu harus menyajikan berapa sih nilai aset, berapa nilai liabilitas, berapa nilai ekuitas pada tanggal tertentu, gitu ya. Nah, kemudian untuk terkait dengan Bu, yang disajikan itu non current ke current atau current ke non current, gitu ya. Itu juga tidak menjadi aturan khusus di dalam standar. Jadi boleh perusahaan mau menyajikan non current ke current, boleh mau mendulukan current ke non current. Jadi melihat dari sisi likuiditasnya, jadi dari yang paling current ke yang paling tidak current, atau sebaliknya dari yang paling tidak current ke yang current, itu bebas, gitu ya. Yang penting konsisten dari tahun ke tahun, gitu ya. Jadi itu adalah perusahaan sebenarnya pengen memperlihatkannya dari sisi likuiditasnya atau lebih fokus kepada secara aset secara keseluruhan misalnya, kan gitu ya. Itu adalah tidak diatur dalam standar, tidak dibatasi, artinya tidak dibatasi harus current atau non current, gitu ya. Jadi bukan berarti dulu standar yang lama itu current ke non current, sekarang FRS non current ke current, enggak, sebenarnya enggak seperti itu, gitu ya. Jadi memang yang dicontohkan di buku-buku sekarang banyaknya adalah current ke non current ke current dan sebaliknya. Tapi sebenarnya masih banyak yang justru perusahaan-perusahaan itu masih banyak yang menggunakan current ke yang non current, gitu ya. Yang penting konsisten dari tahun ke tahun, gitu ya. Nah, oke, ini yang LO ketiga kita tidak akan bahas, ya. Ini persis sama dengan dengan yang statement of cash flow yang sudah Anda terima ketika kemarin di bab terakhir di pembelajaran kita pengantar akuntansi 2 ya. Nah, jadi ini tidak masuk dalam RPS kita di bab ini. Oke, yang terakhir ya, terakhir saja. Jadi di sini tambahannya adalah, nah ya, disajikan ada 5 ya kemarinnya, financial position, comprehensive income, ya baik boleh menggunakan single statement ataupun terpisah antara income statement dan comprehensive income-nya, gitu ya. Kemudian state of change in equity, kemudian statement of cash flow, dan yang kelima adalah notes, gitu ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, note ini berisi apa? Ya, berisi sebenarnya lebih kepada kebijakan-kebijakan akuntansi khusus yang digunakan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, plus penjelasan masing-masing item di laporan 1, 2, 3, 4 ini, ya. Jadi item-item di laporan 1, 2, 3, 4 ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam notes, gitu ya. Jadi notes itu wajib, Bu, ya wajib, gitu ya. Karena memang kalau kita hanya melihat sekilas laporan keuangannya, bisa lihat hanya dari sisi financial position-nya, dari sisi comprehensive income-nya, gitu ya, dari sisi lihat dari cash flow-nya. Tapi kalau mau lihat lebih lanjut untuk bisa menganalisis lebih lanjut, ya harus ada notes-nya, gitu ya. Jadi notes of financial statement itu sendiri isinya yang utama adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, baik asumsi, prinsip, gitu ya, terkait dengan tadi metode-metode dari basic penilaian yang dipakai itu apa. Ya, ini adalah notes-nya. Ya, dan ini contoh. Ya, ini contoh notes yang disusun, ya, akan menyajikan ini loh accounting policy perusahaan ini terkait inventory misalnya. Oh, terkait inventory yang dijelaskan apa saja, terkait intangible asset yang dijelaskan apa saja, kan gitu ya. Nah, terkait PPE juga apa saja yang harus dijelaskan. Misalnya, oh ini PPE, ini notes statement terkait PPE, isinya ini ya, menjelaskan mutasi PPE-nya. Oh, kita punya PPE A, B, C, D, mutasinya dari saldo awalnya sekian, ada mutasi dalam periode ini apa saja, sehingga munculkan saldo akhir sekian, gitu ya. Jadi semuanya adalah boleh dimasukkan sebagai notes-nya atau ditambahkan juga di kemarin ya, additional notes lagi, kan gitu ya. Nah, ini juga artinya setiap item yang di dalam financial
statement secara umum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau perlu didisclose agar tidak membuat persepsi yang berbeda, maka harus didisclose lebih lanjut di dalam notes-nya. Ya, oke, sepertinya ini saja. Oh ya, ini ada teknis disclosure-nya ya. Nah, ini teknis disclosure-nya itu teknis ya. Jadi kalau misalnya untuk misalnya ini kan ngomongin share capital yang harus didisclose apa saja ya, gitu ya. Jadi paling tidak minimal di situ ada berapa lembar outstanding-nya. Kalau ada par value berarti berapa nilai parnya, itu harus di-disclose kan gitu ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang terkait cross reference dan kontra item gitu ya. Misalnya di sini ada aset atau liabilitas yang saling berkaitan. Jadi kita sebut sebagai cross. Artinya gini, ada satu liabilitas lunasannya menggunakan satu aset yang sudah kita cadangkan. Ya, ada aset, kita punya aset yang dicadangkan untuk bayar liabilitas, dan berarti punya liabilitas yang sebenarnya pelunasannya sudah ada cadangannya dari aset. Nah, atas item ini nggak boleh di offsetkan, tapi harus disajikan sendiri-sendiri. Cuma ketika dijelaskan, diungkapkan lebih lanjut, berarti nanti di dalam asetnya ditambahin penjelasan bahwa ini adalah terkait dengan pelunasan liabilitas yang mana. Di liabilitasnya juga disebutkan ini terkait dengan cadangan yang sudah dibuatkan, pelunasannya sudah dibuatkan aset yang terkait yang mana. Nah, misalnya, atau misalnya pinjam hutang gitu ya. Nah, itu juga harus dari sisi pas menyajikan aset tetapnya dikasih tambahan informasi atau didiskus lebih lanjut bahwa ini adalah aset ini dijaminkan untuk bayar hutang mana. Di sisi liabilitasnya juga sama, liabilitas ini di aset yang mana gitu ya. Itu adalah cross reference. Nah, untuk yang kontra item itu berarti nanti ketika disajikan gitu ya, disajikan itu harus disajikan bersamaan gitu ya. Di kontra item itu kan contohnya harus di offsettingkan, tapi bukan tidak di off balancing, bukan off balance tapi offsetting itu langsung disajikan bersamaan dan langsung dikurangkan ya. Misalnya gini, AR itu kan ada AFDA, berarti AR-nya nilainya berapa, AFDA-nya berapa, itu disandingkan langsung sehingga langsung bisa di offsettingkan gitu ya. Langsung ditandingkan di situ ya, sehingga kita tahu oh berapa yang bisa estimasi bisa tertagih gitu ya. Oh, aset tetap, kemudian di bawahnya ada akumulasi depresiasi. Jadi kontra aset itu walaupun saldonya kan kontra gitu ya, saldonya bukan aset, tetapi karena dia adalah kontra aset, dia harus disajikannya adalah secara bersamaan dengan aset yang berkaitan gitu ya. Jadi langsung ditandingkan ya. Dan jelas konsistensi diperlukan, baik konsistensi dalam format maupun konsistensi dalam prinsipnya kan gitu ya. Itu juga sangat menentukan daya banding dari informasi yang kita sajikan ya, serta fair presentation ya, penyajian yang fair atau kemarin kan kita sebut sebagai faithful gitu ya, penyajian tepat kan gitu ya, faithful representation-nya ya. Oke. Kemudian ini yang rasio-rasio, ini hanya tambahan pemahaman saja ya, nanti dibaca saja ini keperluannya untuk apa gitu ya. Anda tidak perlu, menurut saya sih tidak perlu menghafalkan formulanya gitu ya, karena misalnya gini, untuk menghitung likuiditas rasio itu ada beberapa rasio yang bisa digunakan. Oh, dari sisi current ratio, quick ratio, current cash debt ratio, ini ya. Kemudian untuk aktivitas, untuk menghitung apa sih, oh berapa sih perputaran inventory dalam 1 tahun gitu ya, oh berapa sih perputaran asetnya dalam 1 tahun, perputaran receivable-nya seperti apa. Nah, misalnya perputaran receivable itu untuk tujuannya untuk mengetahui apa sih, oh mengetahui berapa secepatnya kemampuan perusahaan untuk menagih gitu ya, untuk menagih atau mengkolek satu receivable tersebut kan gitu ya, seperti itu. Ya, kalau inventory untuk apa? Untuk mengetahui perputaran inventory. Jadi selama satu periode itu kalau kita punya inventory 10 misalnya, 10 itu berapa kali dia berputar, berapa kali dia akan kita jualan 10 aset 10 inventory itu, berapa kali kita bisa mampu menjual inventory yang sebanyak itu gitu ya. Artinya oh frekuensi penjualannya itu berapa kali gitu ya untuk menjual inventory tersebut gitu. Itu hanya untuk melihat
efisiensi gitu ya, efisiensi suatu aktivitas perusahaan. Nah, kalau profitabilitas juga bisa macam-macam ya ukurannya ya, bisa menggunakan return on asset ya, return on asset itu berarti net income dibagi total asetnya, artinya oh kalau saya punya total aset itu kan sumber daya gitu ya, artinya kita punya sumber daya sekian, itu ternyata bisa kalau buat operasional bisa menghasilkan net income sekian, oh berarti tingkat profitabilitas perusahaan itu sekian gitu ya. Jadi itu hanya untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profit, gitu ya. Ditandingkan dengan aset yang yang dia miliki sebagai sumber daya untuk menghasilkan profit tadi. Ya, jadi banyak sekali rasio-rasio, tidak hanya ini sebenarnya, gitu ya. Nah, di dalam manajemen keuangan pun Anda akan belajar rasio keuangan tadi, gitu ya. Jadi lebih banyak kepada intinya. Ini adalah nanti Anda akan dapat pembelajaran ini di, berarti kalau Anda semester 6 ya berarti ya. Ya, di semester 6 itu ada mata kuliah namanya analisis laporan keuangan. Ya, jadi di situ adalah mata kuliah untuk bagaimana cara membaca satu laporan keuangan itu dianalisis lebih lanjut ya. Kalau sekarang kan sebenarnya intermediate itu masih perpanjangan dari pengantar, yaitu masih ngomongin dari sisi penyusunnya kan ya. Tapi kalau nanti analisis laporan keuangan itu adalah dari sisi pembaca laporannya, bagaimana memahami laporan keuangan itu untuk dibuat dasar sebagai menganalisis lebih lanjut. Oke, itu saja ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hal-hal rasio nanti dibaca sendiri. Nah, ini sudah 1 jam ya, berarti sudah melebihi target kita. Nah, jadi untuk pembahasan awalan, gitu ya, awalan materi saya hanya bisa menyampaikan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan dasar untuk nanti kita diskusi lebih lanjut, gitu ya. Kita akan diskusi langsung aja ke WA group ya, nanti sama Mas Zainal ya tadi ya yang melit ya. Siap Bu. Jadi saya serahkan, kita langsung saja ke WA group untuk berdiskusi.